Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Isaku Spesial Idul Fitri. Dalam segmentasi ketiga berikut ini, Habib Nabil akan memberikan nasihat kepada kita berkaitan dengan bagaimanakah wujud rasa syukur ketika Allah telah memberikan kepada kita kemenangan. Silakan Habibana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matil iman wal islam wal siyam wal qiyam wa tilawatil quran wa idul fitr yawmul syarab wal ta'am. Assalatu wassalam ala habibina Muhammad wa ala ali baitihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru kita, ada Kiai Dr. Khalil Nafis, ada juga Kiai Syafi'i Sumarno, ada Syekh Muhammad Jabir, ada juga Ustadz Zaki Mirza dan Ustadz Agung, serta seluruh hadirin wal hadirat yang hadir di masjid yang mulia ini, dan juga pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang saat ini sedang menyaksikan dalam keadaan makan, minum, bergembira bersama keluarga. Saya ingin menyampaikan, tadi kita sudah dengar makna daripada Idul Fitri. Ya, Kiai Khalil sudah menyampaikan. Kemudian juga Kiai Syafi'i menyampaikan tadi tentang bagaimana kita ketika Idul Fitri itu juga jangan lupa sama fuqara wal masakin. Ya. Yang saya ingin sampaikan adalah berkaitan dengan bagaimana kita, salah satu hikmah Idul Fitri adalah kita bersyukur kepada Allah. Sebelum saya menyampaikan panjang lebar tentang bagaimana kita bersyukur, maka hendaknya kita mengetahui dulu yang namanya nikmat itu apa sih? Para ahli bahasa menyatakan fi husni al-hal. Dalam keadaan yang enak, yang bahagia, yang nyaman, yang senang, ya, itu disebut sebagai nikmah. Ya. Lalu apa yang namanya syukur? Syukur kata para ahli bahasa dikatakan ats-tsana li muhsini al-hal. Ya. Memuji, berterima kasih kepada yang memberikan kebaikan itu. Ya, kalau kita dikasih uang misalnya sama teman kita, Bu, apa yang kita lakukan? Terima kasih, jazakillah khairan katsira, dan seterusnya. Kalau anak-anakku sekalian diberikan bantuan oleh temannya, kita ucapkan apa? Terima kasih, apalagi kalau diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bersyukur ketika kita di dalam Idul Fitri ini? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ketahui bahwa kemarin, baru saja kemarin dan bahkan 30 hari ya, atau 29 hari kita berpuasa, itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Habib bilang begitu? Karena ada banyak saudara kita yang sebulan lamanya tidak bisa menikmati puasa. Ya. Kenapa? Sakit. Akhirnya terbaring di rumah sakit. Bisa puasa enggak? Tidak bisa. Mereka hanya melihat mungkin di televisi, melihat orang yang puasa, Masya Allah, saya kepengen puasa, tapi saya tidak diberikan nikmat puasa, lagi dikasih ujian sama Allah, sakit. Kita kemarin tarawih, tahajud, ada saudara-saudara kita yang nggak bisa tarawih, tahajud. Ya, kenapa? Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, karena mungkin kesibukan pekerjaannya, kesibukan belajarnya, pas lagi ujian, pas segala macam, banyak tugas-tugas, sehingga dia pengen saya bisa tarawih tapi nggak bisa. Setiap kali selesai bekerja, tarawih sudah selesai, saya cuma sholat sendirian di rumah, di masjid. Ya. Ada yang baca Quran kemarin, alhamdulillah kita semua sudah bisa baca Quran. Ya, mudah-mudahan kita khatam lebih dari 1 juz, Ibu. Amin. Lihat wajahnya, ini lebih dari 1 juz semua nih khatamnya. Kemarin bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nikmat kita baca Quran itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang nggak bisa khatam di bulan Ramadan? Banyak nggak, Bu? Banyak. Itu pilihan Allah semua, ya.
Jadi ketika kita melaksanakan puasa, ketika kita melaksanakan tahajud, ketika kita melaksanakan tarawih, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita bersedekah, ketika kita melakukan zakat fitrah, semuanya adalah nikmat dari sisi Allah, bukan sama sekali kelebihan kita. Ingat itu. Ya. Kita ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kalau Allah nggak kasih hidayah, kita mungkin bukan muslim. Ya. Berapa banyak orang-orang yang ingin tapi dia tidak bisa. Ya, nggak bisa puasa, nggak bisa apalagi zakat dan sebagainya. Seluruhnya adalah nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, maka para ulama kita memberikan satu hal yang sering kita lakukan, kita ucapkan ketika sedang lebaran. Apa itu, Bu? Minal aidin wal faizin. Tahu nggak artinya itu? Minal aidin wal faizin itu dari doanya para ulama. Apa itu doanya? Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina ilal fitrah wal faizina bil jannah. Doa itu Masya Allah, indahnya doa itu. Ja'alanallahu wa iyyakum, ya Allah, jadikan saya dan kalian semua minal aidina ilal fitrah, kembali kepada fitrah kesucian. Ya. Wal faizina bil jannah, dan berbahagia, bergembira dengan syurga. Ya. Wahbib, bukannya Idul Fitri itu artinya kembali berbuka makan. Iya, itu salah satu maknanya. Tapi makna yang lain kembali kepada fitrah. Kenapa bisa begitu, Bib? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan, dia iman, dia benar-benar berharap ridha Allah, diampuni dosanya yang sudah lalu. Kalau diampuni dia berarti kembali kepada fitrah. Itu hadis ada 3, ibu-ibu sekalian. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, ada 3. Tiga-tiganya Bukhari wa Muslim. Yang pertama dengan lafaz man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang bangun untuk tarawih, untuk tahajud dengan iman dan mengharap ridha Allah di bulan Ramadan, diampuni dosanya yang sudah lalu juga. Lafaz yang ketiga Bukhari wa Muslim juga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan iman, berharap ridha Allah, itu juga sudah diampuni. Kalau kita lakukan ketiga-tiganya, kira-kira kita kembali kepada fitrah enggak? Kembali kepada fitrah. Maka ulama-ulama dulu mendoakan ja'alanallahu wa iyyakum, gitu ya. Itu wajhu al-istidlalnya, ya. Dalilnya kenapa didoakan seperti itu? Karena 3 hadis tadi, kita itu akan dihapus seluruh dosanya, berarti bersih. Maka dikatakan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizina bil jannah. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan orang yang lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada 2 kenikmatan. Pada saat dia berbuka dan pada saat dia berjumpa dengan Allah dengan puasanya. Itu makanya wal faizina bil jannah, doa yang luar biasa itu, ya. Jadi kita sekalian hadirin wal hadirat, kita di Idul Fitri ini kita syukur banyak-banyak sama Allah. Seluruh amal kita yang kemarin enggak ada artinya, ya. Ada seorang yang paling mulia yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ada orang yang lebih mulia dari Sayyidina Muhammad enggak? Anak-anakku sekalian, ada yang lebih mulia dari Sayyidina Muhammad enggak? Manusia di seluruh dunia ini. Tidak ada. Tapi apa kata beliau? Nanti kita semua akan masuk surga karena nikmatnya Allah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, hatta anta ya Rasulullah. Apakah juga termasuk Anda wahai Rasulullah masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena nikmat Allah? Hatta ana, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis sahih dikatakan termasuk saya itu masuk surga bukan karena pahala saya,
tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya dan meridhoi saya sehingga masuk surga. Jadi apa yang kita mau banggakan? Enggak ada, ya. Dalam satu hadis dikatakan baginda Rasul SAW pernah meludah di tangan kanannya begini. Meludah, setelah meludah terus jari telunjuk tangan kirinya itu digunakan untuk memegang ludahnya. Lalu kata beliau, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, Allah menyatakan dalam hadis qudsi berarti, ya. Kalian itu aku ciptakan wahai manusia dari air yang hina seperti ini. Keluar dari tempat yang paling hina. Apa yang kalian mau banggakan kepadaku, kata Allah. Apa yang mau kalian sombongkan sama aku? Kalian itu asalnya hina, keluar dari tempat hina. Nanti juga masuk ke dalam tanah, ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, kembali nanti juga ke dalam tanah. Dan dari tanah kamu dibangkitkan kembali. Dari ini semua ingat selalu bahwa kita syukur kepada Allah. Jangan kemudian kita bergembira berlebihan, jangan foya-foya, jangan bermaksiat di hari yang fitri ini. Karena ini adalah hari kembali kepada fitrah. Kita ingat syukuri nikmat Allah, lalu lakukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana yang telah memberikan kembali kepada kita nasihat. Mudah-mudahan ini adalah menjadi doa kita bersama kembali kepada fitrah. Di mana posisi inilah, level inilah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi ingatlah, ada 11 bulan ke depan yang tentu saja akan dihadapkan dengan begitu banyak ujian demi ujian. Mampukah kita menjaga kualitas Ramadan kita? Insya Allah saya Muhammad Jaber akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.